Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 14 beranggota 3 orang. Yang pertama, saya sendiri, Silvi Aprilia Syarif dengan NIM 21031154. Yang kedua, Ostri Wahyuni dengan NIM 21031148. Yang ketiga, Ria Agustina dengan NIM 21031035. Dengan dosen Ibu Syadiatul Fuadiyah, SPD MPD. Baiklah, saya akan membahas materi tentang pemanasan global dan perubahan iklim. Pemanasan global adalah peristiwa meningkatnya suhu permukaan bumi secara global. Adanya pemanasan global tentu sangat mempengaruhi alam dan juga keberlangsungan hidup para makhluk di dalamnya. Terjadinya efek rumah kaca bersumber dari aktivitas manusia seperti pembakaran limbah pabrik, pembakaran sampah, asap kendaraan bermotor, pembakaran lahan, dan lain sebagainya. Penumpukan karbon dioksida yang ada pada lapisan atmosfer akan menahan panas dari permukaan bumi untuk keluar sehingga disebut sebagai efek rumah kaca. Dampak terjadinya pemanasan global. 1. Kepunahan beberapa spesies hewan dan tusemaki. 2. Temperatur bumi menjadi semakin tinggi, membuat es di kutub-kutub mencair, yang menyebabkan volume air laut naik. 3. Penipisan lapisan ozon atom oksigen pada lapisan atmosfer. Fungsi dari lapisan ozon adalah mengatur dan menyerap sinar ultraviolet yang masuk pada permukaan bumi, melindungi bumi dari benda langit yang jatuh, menjaga kestabilan suhu yang ada di bumi. 5. Hilangnya terumbu karang. 6. Adanya kenaikan permukaan air laut menyebabkan kehidupan di tepi pantai menjadi tidak layak lagi dihuni. 7. Perubahan iklim yang ekstrim di berbagai wilayah di bumi. Perubahan cuaca sangat sulit untuk diduga-duga. Terkadang cuaca bisa menjadi sangat panas dan di sisi lain cuaca juga bisa menjadi sangat dingin. 8. Cuaca dan curah hujan yang tidak menentu dapat menunggu hasil panen. Upaya mengulangi pemanasan global. 1. Tidak melakukan penerbangan liar dan pengundulan hutan, deforestation. 2. Memberikan pendidikan agar masyarakat memahami tentang pengertian dan dampak dari adanya pemanasan global. 3. Melakukan reboisasi, kegiatan penghijauan, serta memperluas lahan untuk tumbuhan dan tanaman hijau. Hal ini dilakukan karena tumbuhan mampu menyerap gas karbon dioksida sebagai bagian dari proses fotosintesis. Melindungi dan menjaga lingkungan dengan menggunakan energi listrik secukupnya, tidak melakukan pembakaran sampah, membatasi kegiatan merokok, dan lain sebagainya. 5. Mengurangi penggunaan batu bara, gasoline, dan bahan bakar organik lainnya. 6. Mengurangi penggunaan produk-produk yang mengandung chlorofluorocarbons, CF, C5, dan menggantinya dengan produk yang ramah lingkungan. Penyebab pemanasan global. 1. Penebangan hutan, deforestasi. Jutaan hektar hutan di berbagai belahan dunia ditebangi setiap tahunnya untuk kepentingan komersil, seperti untuk membuat kertas dan mebel. Hutan-hutan juga ditebang habis untuk membuka lahan pertanian dan peternakan, atau untuk membuka jalan bagi kawasan perumahan dan industri. 2. Emisi gas bahan bakar kendaraan. Emisi gas buang kendaraan bermotor adalah penanggung jawab terbesar dari pemanasan global. Lebih dari 90% transportasi umum, baik transportasi darat, udara maupun air, ditenangi bahan bakar petroleum seperti bensin atau diesel. Gas yang dilepaskan dari proses pembakaran ini melepaskan karbon dioksida dan polutan lainnya seperti metana dan nitro oksida. Setiap galon bensin yang Anda gunakan untuk naik mobil atau motor sehari-hari dapat menyumbang 10 kg karbon dioksida ke atmosfer lainnya. 3. Limbah industri. Gas limbah industri dan rumah tangga menjadi penyebab pemanasan global ketika
terbesar setelah emisi gas kendaraan bermotor. Industri juga bahkan di Tenggara menjadi penyebab paling awal dari pemanasan global yang kita alami sampai saat ini. Penelitian menunjukkan pemanasan global sudah perlahan mulai terjadi pada pertengahan abad ke-19, mengikuti maraknya revolusi industri di AS dan negara-negara lain. 4. Penggunaan listrik. Pembangkit listrik tenaga petroleum, gas alam, dan batu bara sejauh ini merupakan penghasil emisi gas rumah kaca terbesar kedua setelah industri pabrik. Di Amerika Serikat, pembakaran batu bara untuk pembangkit listrik menghasilkan sekitar 2 miliar ton limbah CO2 setiap tahun. Perubahan iklim di Indonesia. Perubahan iklim berdampak sangat buruk bagi Indonesia, khususnya pada sektor keamanan pangan dan sektor perikanan. Kekeringan yang terjadi di Indonesia mengubah pola tanam yang mengakibatkan gagal panen. Selain itu, perubahan iklim juga mengubah arus laut dan menyebabkan pengasaman laut, sehingga menyebabkan penurunnya hasil tangkapan ikan. Pengaruh cuaca terhadap kesehatan dan perilaku. Perubahan iklim tidak hanya berdampak pada lingkungan saja, tetapi juga pada perilaku, fisik dan mental manusia. Perubahan iklim dapat mengakibatkan perubahan cuaca yang sangat ekstrim, sehingga menimbulkan beberapa perubahan perilaku dan mental manusia seperti meningkatnya alergi dan risiko sakit jantung. Baiklah, sampai disinilah hasil presentasi pada kelompok kami. Kalau ada kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.